kabar? Jumpa lagi dengan tayangan yang selalu memuat tentang dunia kursus dan keterampilan. Apalagi kalau bukan info kursus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat keterampilan broadcast yang akan membahas tentang bahasa nonverbal. Apa itu bahasa nonverbal? Untuk membahas materi yang satu ini sudah ada narasumber kita yang sudah sangat lama menggeluti keterampilan ini dan sudah sangat lama berkecimpung di dunia broadcast. Siapa lagi kalau bukan Ibu Agatha. Apa kabar Ibu Agatha? Kabar baik, Renda. Cerah sekali terlihat hari ini. Sama, Renda juga dengan warna hijau. Ini sepertinya ekspresi nonverbal yang ingin Ibu sampaikan ke pemirsa info kursus bahwa kita sudah siap menjelaskan tentang nonverbal ya. Saya harap begitu, ya Renda. Bahasa nonverbal itu sebenarnya apa sih Bu? Bahasa nonverbal itu adalah bahasa tubuh di mana kata-kata tidak diperlukan. Mengapa bahasa ini sangat penting? Karena di dalam dunia pertelevisian itu kan studio sangat sepi dan sebelum mengambil rekaman itu situasi tidak ada yang berbicara. Karena itu diperlukan bahasa nonverbal. Pada waktu dilakukan rekaman siaran televisi, kecuali pengisi acara, tidak seorang pun diizinkan berbicara. Suara pembicaraan akan mengganggu proses rekaman. Alasan kedua, dalam hubungan penekanan penyampaian materi acara kepada pemirsa televisi, pembawa acara harus mampu memberikan kesan pendukung materi dengan bahasa tubuh atau bahasa nonverbal secara benar kepada pemirsa. Nah, sebenarnya kalau secara pengertian tadi kita sudah mengerti bahwa itulah pengertian bahasa nonverbal. Perlunya apa sih bahasa nonverbal ini digunakan untuk apa? Ya, yang jelas untuk memberikan penekanan makna apa yang disampaikan oleh pembawa acaranya. Ya. Mengapa perlu sekali diberikan bahasa nonverbal? Kenapa tidak verbal saja? Penting mana bahasa nonverbal atau bahasa verbal? Karena di sini kita akan melihat bagaimana penggunaan bahasa nonverbalnya itu ya, Rinda. Saya akan bahas sedikit tentang bahasa nonverbal ini lebih lanjut. Nah, bagaimana sih bentuk-bentuk bahasa nonverbal ini? Bahasa nonverbal di dalam dunia pertelevisian itu dilakukan oleh baik pengisi acara tetapi juga krunya. Bagaimana seorang pengisi acara melakukan bahasa nonverbal? Bahasa nonverbal yang dibawakan oleh pengisi acara diantaranya adalah mengenai gestur atau gerak isyarat tubuh. Apa itu tentang gestur? Gestur merupakan gerakan tubuh yang khusus digunakan untuk memberikan makna dan tekanan serta memperkuat aspek visual pikiran pada penyajian suatu acara. Gerakan isyarat ini dapat diciptakan dengan berbagai gerakan anggota tubuh. Kepala yang menunduk dapat diartikan sebagai sikap hormat, defensif atau lelah. Kepala yang dimiringkan menunjukkan perhatian, keterbukaan atau kerjasama. Bahu tegak, dada membusung, dan perut ditarik ke dalam menunjukkan rasa percaya diri. Tangan terbuka menunjukkan keterbukaan atau sikap mau bekerja sama. Tangan dikepalkan erat menunjukkan semangat. Dalam menyampaikan acara, pastikan menggunakan gestur yang benar saat berbicara. Gerakan salah satu dalam gestur memungkinkan salah persepsi pada pikiran penonton. Padahal, tujuan dari gestur adalah membantu penonton di rumah agar lebih memahami apa yang ingin kita sampaikan. Komunikasi menjadi tidak berarti tanpa ekspresi wajah. Dari ekspresi wajah pembawa acara, pemirsa akan memperhatikan apakah kalimat yang disampaikan benar-benar tulus atau berpura-pura. Ekspresi juga merupakan faktor utama untuk menentukan sebuah pesan. Wajah mengkomunikasikan sikap, perasaan, dan emosi. Pemirsa dapat mengenali seorang pembawa acara yang menunjukkan ekspresi wajah sedih, bahagia, ataupun terkejut dalam mengungkapkan perasaannya. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mata dan sound up dan sound down. Sound up dan sound down itu Ya. apa itu? Kalau sound up berarti volume dikeraskan, kalau sound down berarti suara dipelankan. Dan sepertinya masih banyak lagi bahasa-bahasa nonverbal lainnya untuk kru ya dan juga untuk pembawa acara, tapi mohon ditahan dulu Ibu Agatha karena kita harus jeda sesaat.
Penjelasan yang lebih detail lagi akan kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa Info Kursus. Untuk itu tetap di Info Kursus. Masih bersama tayangan kesayangan Anda pemirsa, apalagi kalau bukan Info Kursus. Dan saat ini masih bersama narasumber kita, Ibu Agatha. Nah, tadi saya sudah berbicara menatap kamera, kemudian persuasif terhadap pemirsa. Apakah sudah benar seperti itu? Nah, coba sekarang Rinanda melihat kamera dengan ekspresif dan berusaha kontak mata dengan pemirsa. Seolah-olah saya ulang ya. Ya. Pemirsa Info Kursus, saat ini saya sedang berada di samping narasumber kita, yaitu Ibu Agatha, dan kita sedang membahas tentang bahasa nonverbal. Dan beliau saat lagi akan mengomentari apakah sikap, gestur, dan juga ekspresi saya ini sudah tepat atau belum. Itu bagaimana? Sudah tepat sekali. Sudah tepat ya? Rinanda. Oke. Nah, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan ekspresi atau memberikan kontak mata pada pemirsa? Oke, saya akan jelaskan ya. Pemirsa, pada saat Rinanda melakukan ekspresi dan kontak mata, memang benar demikian adanya. Ekspresi wajah yang dibawakan oleh Rinanda harus menarik dan familiar, sehingga pemirsa akan bertahan menyaksikan wajah Rinanda di layar kaca. Terutama pada saat Rinanda ingin menyampaikan sebuah ajakan atau pesan yang bersifat persuasif. Kontak mata dengan pemirsa agar pemirsa merasa diperlukan untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan. Saya kira pada waktu presenter berkedip, dia merasa ada hal tertekan di mana harus diekspresikan, tetapi dia kehilangan kata-kata. Dalam hal ini yang perlu dilakukan oleh presenter tadi adalah pengendalian diri, melakukan pernapasan rileks supaya tidak gugup. Pengendalian diri sangat penting sebagai persiapan diri sebelum melakukan tugas sebagai pembawa acara. Di antaranya adalah mengesampingkan pemikiran negatif dan menenangkan diri agar tidak gugup. Pengendalian diri dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. Pertama, kuasai bahasa verbal dan bahasa tubuh. Kedua, membuat jeda beberapa saat sebelum melakukan siaran. Ketiga, mengatur pernapasan sampai merasa tenang. Keempat, mempersiapkan dan latihan improvisasi bila terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kelima, memproyeksikan suara secara fokus. Apakah ada perbedaan bahasa nonverbal di dalam studio ataupun di luar studio? Betul, Rinanda. Bahasa itu bagaikan Morse. Jadi sebetulnya perbedaannya adalah kalau pengisi acara dalam memberikan bahasa verbalnya itu adalah gerak tubuh, dia memberikan respon kepada pemirsa di depan kamera. Sementara kalau kru televisi itu melakukan nonverbal karena di balik layar televisi, ya begitu. Misalnya seorang pembawa acara televisi atau seperti Rinanda ataupun seorang yang ingin berbicara, dia akan cukup dengan ekspresif, dengan kontak mata, kemudian dengan mengangkat bahu, atau kemudian dengan mengatakan dengan kata semangat, atau kemudian dia merasa sedih harus mengekspresikan lelah atau bagaimana. Sementara kalau kru melakukan bahasa nonverbal karena dia memberi syarat tidak saja untuk seluruh kru di dalam studio ataupun di lapangan itu, ya, dia harus berikan semua dalam keadaan rekaman, jadi semua kru tidak boleh bergerak, kecuali yang boleh bergerak hanya pembawa acara. Tapi semua ini pasti harus dalam porsi yang tepat, tidak boleh berlebihan ya. Oke, kita akan lanjutkan seperti apa porsi yang tepat dalam penggunaan bahasa nonverbal ini setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena Info Kursus akan segera kembali, tentunya masih membahas tentang bahasa nonverbal pada keterampilan broadcast. Tetap di Info Kursus. Masih bersama Info Kursus pemirsa, dan mari kita lanjutkan pembahasan tentang bahasa nonverbal.
Nah, Bu Agatha, bagaimana sih seorang presenter memberikan kesan pertama secara nonverbal? Ya, Rinanda tadi sudah memberikan ekspresif dan kontak mata ya. Sekarang kita berbicara dengan kesan pertama. Bagaimana kesan pertama seorang presenter ketika akan membuat sebuah acara? Pada setiap pembukaan acara-acara televisi, kesan pertama penampilan penyiar televisi akan berpengaruh pada pemirsa. Baik itu pemirsa di rumah maupun pemirsa yang menonton di sekitar stage. Apabila penyiar itu berada di atas stage. Penampilan citra diri yang positif adalah dengan berbusana sopan yang sesuai dengan acara. Berbusana tidak harus mahal, tetapi yang terpenting dapat memadu padankan antara busana yang dikenakan. Penampilan citra diri yang positif adalah dengan berbusana sopan yang sesuai dengan acara. Berbusana tidak harus mahal, tetapi yang terpenting dapat memadupadankan antara busana yang dikenakan dengan kondisi tubuh dan program yang dibawakan. Menjaga penampilan juga harus dinamis dan energik. Dinamis dalam arti mampu memperhitungkan waktu untuk urutan acara yang tepat. Dinamis dalam arti mampu memperhitungkan waktu untuk urutan acara yang tepat, sedangkan energik berarti penyiar televisi artistik mampu tampil atraktif, bersemangat dan siap untuk berkomunikasi. Kesan penting lain yang penting ditampilkan adalah sikap ramah dan sikap bersahabat. Dengan sikap bersahabat diharapkan penyiar televisi artistik mampu menyentuh emosi kedekatan dengan pemirsa. Dan kesan bersahabat dapat dilakukan dengan menebarkan pandangan ke seluruh arah, menatap mata para khalayak pemirsa, seakan meyakinkan bahwa mereka semua mendapat perhatian. Penampilan seorang penyiar televisi tidak boleh lepas dari tersenyum selama melakukan tugasnya. Tetapi senyum juga tidak boleh berlebihan. Dia harus bisa menempatkan di mana dia harus tersenyum. Senyum merupakan sarana pergaulan yang menyatakan bahwa senyum memberikan kekuatan yang dahsyat dan pesona luar biasa yang bisa menjadi perekat antara hubungan manusia. Senyum adalah bahasa universal yang dapat diterima manusia di seluruh dunia. Senyum tulus dan hangat mampu mencairkan suasana yang beku, membuat cerah suasana muram maupun menenangkan perasaan yang tertekan. Sebagai penyiar televisi, senyum adalah salah satu elemen terpenting dalam bahasa tubuh. Tidak saja diberikan senyum kepada penonton di panggung, tetapi juga senyum presenter pada waktu di close up. Senyuman yang nampaknya sederhana memiliki kekuatan yang mampu mengubah hal yang sulit menjadi mudah. Sebagai penyiar televisi, senyum merupakan modal utama betapapun ada perasaan yang berlawanan di balik senyum. Jadi Rinanda, kalau Rinanda sebagai presenter televisi harus tersenyum walaupun keadaan hati bagaimanapun. Karena senyum Rinanda itu akan sangat berpengaruh kepada pemirsa. Barangkali Rinanda dalam keadaan suasana tertekan, dalam suasana sedih, tetapi dalam melakukan tugas Rinanda sebagai penyiar televisi, senyum tidak bisa dilepaskan. Benar sekali Bu Agatha, saya merasa tertekan sekali kalau tidak membuat pemirsa penasaran apalagi yang akan kita bahas setelah yang satu ini di Info Kursus. Oke pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena masih banyak yang akan kita sampaikan di sini. Tentunya ada kesimpulan dan tips-tips untuk bahasa nonverbal, untuk itu tetap di Info Kursus. Masih bersama Info Kursus pemirsa dan kita lanjutkan pembahasan kita tentang bahasa nonverbal. Tadi kita akan menyampaikan tentang tips dan kesimpulannya ya Bu ya. Nah, berarti kesimpulan bahasa nonverbal ini bagaimana Bu? Ya, kita akan memulai kesimpulan kita. Jadi kita ulangi lagi ya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam bahasa nonverbal. Kita telah belajar tadi dalam dunia pertelevisian ada dua kategori bahasa nonverbal. Kategori pertama dipergunakan oleh kru televisi yang sedang melakukan rekaman di studio. Bahasa nonverbal di sini diantaranya ucapan isyarat cut,
silent, sound up, sound down, action. Kategori kedua, bahasa nonverbal yang dilakukan oleh pembawa acara televisi. Bahasa ini dilakukan dengan gerak, gestur, ekspresi, kontak mata. Pengendalian diri sangat diperlukan untuk persiapan penampilan diri bahasa nonverbal. Biasanya menghindari gugup dan canggung itu diperlukan dengan pengendalian diri dan berlatih. Karena hal tersebut akan mempengaruhi penampilan kita pada saat itu. Biasanya Rinanda untuk menghindari gugup dan canggung, seorang presenter bisa berkedip-kedip matanya karena dia kehilangan kata-kata apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Gitu. Nah, oleh karena itu pengendalian diri sangat perlu. Bagaimana pengendalian diri ini dilakukan? Di antaranya adalah dengan mengatur nafas, tidak berbicara terlalu cepat, yang menyebabkan penonton tidak dapat mendengarkan dengan apa yang kita sampaikan. Harap dipahami bahwa untuk menjadi pembawa acara seperti mereka diperlukan latihan dan jam terbang yang tidak pendek. Jadi jangan bosan untuk terus berlatih sehingga mampu menjadi pembawa acara yang handal seperti mereka. Selain itu, yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa adalah jangan lupa untuk selalu memberikan senyum, walaupun senyum itu di depan kamera, karena Anda telah berkomunikasi dengan pemirsa melalui kamera. Akan saya tambahkan bahasa nonverbal bagaimana seorang presenter menutup acara. Seorang penyiar televisi tidak saja mampu membuka acara dengan tepat, tapi juga harus terampil menutup acara dengan kesan yang kuat atau impresif sehingga memuaskan pemirsa. Beberapa teknik nonverbal dalam menutup acara diantaranya adalah teknik dengan mempengaruhi gerakan. Artinya, gerakan yang dilakukan penyiar televisi memberikan tanda kepada pemirsa bahwa acara sudah selesai. Rinanda, presenter siapa yang menjadi favorit Rinanda selama ini? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Oh. Memang dia sudah presenter yang mendunia ya. Tapi menurut saya Rinanda, walaupun Rinanda menyukai Oprah Winfrey, tidak seharusnya Rinanda harus mengikuti gaya Oprah Winfrey. Rinanda harus mempunyai jati diri sendiri yang unik. Tidak perlu meniru orang lain. Ya. Dalam hal ini boleh secara ilmu atau secara bagaimana dia membawakan suatu acara, tetapi sebaiknya Rinanda mempunyai gaya atau khas tersendiri. Dengan gaya Rinanda yang khas, maka pemirsa akan mengetahui bahwa Rinanda inilah Rinanda, bukan Rinanda sebagai Oprah Winfrey. Jadi kita harus punya karakter ya Ibu ya. Oke Ibu Agatha, terima kasih banyak sudah memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada saya dan juga pemirsa Info Kursus yang sedang menyaksikan sejak tadi. Semoga sukses selalu untuk Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Dan teruslah membagikan tips-tips tentang broadcast kepada para broadcaster pemula ya Ibu ya. Oke pemirsa, demikianlah pembelajaran kita kali ini untuk keterampilan broadcast bersama narasumber kita Ibu Agatha. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan Info Kursus. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rinanda serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode Info Kursus yang akan datang. Salam Info Kursus.